Wayang Merdeka ini selain wayangnya, kita berusaha untuk memberi informasi atau ya nggak harus penyadaran yang arahnya ke lingkungan gitu, macam kayak ramah lingkungan. Makanya praktek-praktek yang kami lakukan kan banyak yang upcycle, wayang kardus, wayang daun-daun gitu, yang sebenarnya bahan-bahan yang sebenarnya di workshop kami itu selalu harus menggunakan material-material yang tidak terpakai, dan mungkin di rumah juga banyak gitu. Jadi rata-rata sih mereka kita undang untuk ada penyadaran di sana lah soal isu-isu lingkungan ini sih sebenarnya. Wayang Merdeka ini sebenarnya inisiasi pertamanya ini di tahun 2022. Belum lama sebenarnya. Inisiasi pertama itu muncul gara-gara ada isu atau wacana beberapa person yang menganggap bahwa wayang ini adalah bentuk yang bertabrakan dengan satu keyakinan gitu. Dianggap ini haram gitu. Terus kemudian beberapa teman itu berkumpul, teman-teman penggiat wayang tentunya. Ada yang wayang pakem, ada yang wayang kontemporer dan sebagainya. Terus mereka cukup gelisah waktu itu. Setelah itu baru mereka memikirkan bagaimana kita merespon situasi ini gitu. Karena kita juga nggak mau bahwa isu ini bergulir besar gitu, dan wacana ini kan wacana yang cukup mengganggu penggiat wayang tentunya dan seni tradisi gitu. Nah kemudian tadinya mau demo seperti layaknya orang-orang demo seperti biasanya, tapi setelah bertemu ternyata ada momen tertentu yang kemudian wayang ini diciptakan sebagai bentuk yang sebenarnya mengayomi, terus kemudian dekat dengan kedamaian dan sebagainya. Dan kenapa kita tidak membuat peristiwanya aja yang cukup damai, yang beretika juga gitu. Dan setelah itu teman-teman sepakat untuk bikin aksi sederhana sebenarnya di alun-alun selatan Yogyakarta, membuat ini acara jalan sehat sebenarnya, tapi mereka diwajibkan atau datang untuk membawa karya-karya wayangnya gitu. Awalnya memang kita respon publik gitu, tapi setelah Wayang Merdeka disepakati untuk dijadikan komunitas, kita juga secara simultan alot gitu ya mengobrolkan ini gitu. Karena siapa sih yang kalau ini wacananya bahwa wacana untuk memberi penyadaran dan sebagainya, siapa orang pertama yang mungkin dekat dengan generasi yang selanjutnya dan wacana ini. Nah, kita sepakat untuk kita harus bekerja kita harus bekerja sama dengan anak-anak gitu. Karena anak-anak tentunya nanti generasi yang akan meneruskan kita. Dan kemudian mereka wajib mengetahui ada pengetahuan penting di sekitarnya sebenarnya berkaitan dengan wayang gitu. Dan sebenarnya di turun temurun permainan anak-anak pun sebenarnya kan banyak kan yang kemudian muncul seperti jenis-jenis wayang yang
itu malah sebenarnya asik gitu untuk kemudian itu didekatkan gitu untuk anak-anak, untuk pelajar gitu. Ada wayang-wayang yang dengan ranting, dengan daun dan sebagainya gitu. Nah, dari situlah kemudian muncul gagasan untuk kita harus punya program yang berkaitan dengan anak-anak. Makanya sampai sekarang kita tiap bulan selalu ada satu program khusus yang kita ciptakan untuk workshop di mana saja secara gratis gitu. Di tempatnya juga bebas gitu. Pendekatannya juga bebas gitu. Maksudnya anak-anak tidak dibebani dengan harus membuat seperti apa dan seperti ini gitu. Tapi pengetahuan tentang bentuk wayang, sedikit-sedikit tentang tentang ini ya, narasi wayangnya itu selalu kita sampaikan gitu. Kalau selama ini yang berjalan, kita tuh kolaborasi sebenarnya dengan banyak komunitas. Banyak sekolah juga, sekolah alternatif, sekolah negeri itu juga banyak kita. Di kampung-kampung juga ada. Tapi sebenarnya kalau sasarannya untuk anak-anak itu sangat cair sih sebenarnya. Dan yang workshop-workshop yang kita lakukan itu kan sebenarnya free semua. Jadi semua orang di sekitar situ yang mau terlibat boleh. Sebenarnya sasarannya anak-anak, walaupun nanti orang tuanya ikut karena merasa bahagia untuk melakukan itu ya nggak apa-apa. Atau teman-teman seniman yang lain yang pengen datang dan membuat sesuatu dari sana, terlibat malah kadang-kadang jadi fasilitator gitu, ya nggak apa-apa. Maksudnya pendekatannya memang sangat cair gitu, dan kita nggak membatasi harus anak seperti apa, karena beberapa kali juga kita ngasih workshop dan yang datang itu saudara-saudara kita yang dengan kebutuhan khusus gitu, disabilitas gitu, itu malah jadi kayak kita tantangan kita juga untuk kemudian berkolaborasi dengan mereka gitu. Wayang Merdeka ini selain wayangnya, kita berusaha untuk memberi informasi atau ya nggak harus penyadaran yang arahnya ke lingkungan gitu, macam kayak ramah lingkungan. Makanya praktek-praktek yang kami lakukan kan banyak yang upcycle, wayang kardus, wayang daun-daun gitu, yang sebenarnya bahan-bahan yang sebenarnya di workshop kami itu selalu harus menggunakan material-material yang tidak terpakai, dan mungkin di rumah juga banyak gitu. Jadi rata-rata sih mereka kita undang untuk ada penyadaran di sana lah soal isu-isu lingkungan ini sih sebenarnya. Apalagi Jogja sekarang punya sampah gitu. Ini kayak jadi nyambung aja ya gitu, menarik juga gitu. Anak-anak secara pendekatan seninya dia paham mengikuti kesenian wayang, tapi secara kesadaran lingkungannya mereka jadi paham juga bahwa ada sampah, ini ada masalah di rumahnya gitu. Tapi tetap bisa jadi material yang artistik gitu, yang menarik untuk mereka gitu. Harapan kami itu sebenarnya nggak muluk-muluk ya Mbak ya untuk Wayang Merdeka ini. Sebenarnya kita menginspirasi aja di wilayah tadi, kesadaran lingkungan dan tentang seni tradisi di Jawa khususnya, itu sebenarnya kita udah cukup di situ sih sebenarnya. Nggak yang muluk-muluk sih, tapi kalau bentuknya dan sebagainya kita memang pengen ada peristiwa besar kayak Biennale Wayang Anak gitu-gitu, kita memang ada rancangan untuk tahun depan gitu. Selain ya workshop kan masih kita lakukan terus gitu. Kalau untuk anak muda atau orang-orang yang khususnya penikmat seni atau wayang gitu, sebenarnya kita tuh bisa belajar banyak dari si wayang ini, dari bentuk ini sebenarnya. Dan itu ada filosofi besar yang sebenarnya konteks banget pada hari ini gitu, tentang tentang kenegaraan, tentang persaudaraan, tentang perawatan lingkungan, ada semua kok sebenarnya. Kita bisa belajar banget dari seni wayang ini sebenarnya kita. Cuma kita mau nggak ini terus belajar dari sana gitu. Nggak perlu jauh-jauh keluar gitu, keluar negeri atau apa gitu. Dari narasi atau pengetahuan sekitar kita sebenarnya kita bisa belajar banget.